Pemirsa, berdalih ditinggal kabur dengan pria lain, seorang suami di Makassar, Sulawesi Selatan ternyata membunuh dan mengubur jasad istrinya di halaman belakang rumah sejak 6 tahun lalu. Pembunuhan ini baru terungkap setelah sang anak buka mulut terkait kebiadaban ayahnya tersebut. Anak perempuan ini histeris saat mengetahui sang ibu yang bernama Jumiati ternyata meninggal dunia dibunuh ayahnya dan dikubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Kandia 2, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara turut membawa pelaku bernama Hengki Talik, 43 tahun. Ironisnya, kasus ini baru terungkap setelah 6 tahun dirahasiakan pelaku yang berdalih korban kabur dengan pria lain. Anak sulung korban yang kini berusia 17 tahun akhirnya memilih buka mulut menceritakan kebiadaban ayah kandungnya tersebut. Jenazah korban yang menyisakan tulang belulang ditemukan terkubur di kedalaman sekitar 20 cm di lahan 1 meter di belakang rumah. Polisi juga menemukan pakaian korban yang ikut terkubur. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya istrinya hingga tewas dan menguburkan jasadnya pada Februari 2018 silam. Penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh penyidik, dilakukan interogasi, selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari. Karena selama ini informasi rupanya setelah kita dalami, istrinya itu katanya lari dengan laki lain. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Sampai mati, dan kejadiannya ini 2018. Ya. Tulang belulang korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Pelaku kini ditahan dan polisi masih mendalami motif pelaku tega membunuh istrinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Nana Jamal di Jalan Kandea 2, Kelurahan Bontoala 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Halo, selamat siang Nana. Bagaimana suasana terakhir kini di lokasi pembunuhan, dan apakah tetangga tidak ada yang menaruh curiga selama ini? Iya, Baby, Pram, dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di depan TKP terjadinya aksi keji yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri. Di mana menurut keterangan dari tersangka sebelumnya ini kejadian terjadi pada tahun 2018. Namun ternyata menurut informasi yang juga kami peroleh dari salah seorang informan, ini mengindikasikan bahwa kejadian ini terjadi di tahun 2017 setelah mencocokkan tanggal kejadian dan juga dari keterangan pelaku sendiri bagaimana kemudian kronologis yang terjadi pada hari itu, dan setelah dicocokkan ini tidak sesuai dengan tahun yang disebutkan oleh pelaku, sehingga jika sebelumnya disebutkan bahwa kejadian ini terjadi pada tahun 2018, kami kemudian juga mendapatkan informasi bahwa ini malah terjadi pada Agustus 2017. Namun untuk mengetahui apakah saat itu warga ataupun tetangga sekitar ini tidak merasakan ada hal yang aneh atau mendengar hal-hal yang terjadi di TKP, saat ini kami juga sudah bersama dengan Ketua RW 04, ada Ibu Andi Tenri Rauf di sini, yang juga kami sempat mengajak mengobrol seperti itu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya warga pada saat itu, apakah tidak mengetahui ada kejadian atau di tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum Ibu Tenri, kami ingin menanyakan apakah pada saat hari kejadian atau apakah di masa-masa tersebut ini warga tidak mengetahui apa-apa Ibu, ataupun tidak melihat adanya indikasi Ibu? Ya, sama sekali warga tidak mengetahui adanya indikasi kejadian yang sebenarnya ya. Nanti setelah pada hari Ahad, kemudian warga sudah mulai mengetahui
kronologi kejadian yang sebenarnya, karena sebelumnya warga juga tidak merasa ada keganjalan, Mbak ya, bahwa maksudnya kalau ada kejadian, ada kedengaran waktu dimakamkan itu mungkin ada pukul-pukul pembongkaran ya, penanam di waktu dikuburkan. Ini warga sama sekali tidak mendengar apa-apa dan tidak merasakan juga bau-bau yang tidak sedap. Biasanya kalau ada kejadian itu, biasa kan warga langsung, kenapa ada ribut. Ini tidak ada sama sekali. Jadi warga betul-betul tidak tahu sama sekali kejadian yang sebenarnya. Iya. Dan bagaimana kemudian mungkin anaknya Ibu pada waktu itu, mungkin setelah cukup lama Ibu 6-7 tahun seperti itu, bagaimana Ibu mungkin sebagai ketua RW melihat psikologi ataupun aktivitas sehari-hari dari sang anak? Begini Mbak ya, ini rumah kan lama dia tidak tempati. Jadi ini rumah kan sebenarnya ini rumah orang tua dari pelaku. Terus kemudian ketika rumah ini kosong, baru pelaku ini yang menempati. Jadi saya kan tinggal di depan di Jalan Poros. Jadi saya tidak tahu persis kapan dia menempati. Nanti saya begitu lewat baru saya tahu bahwa ini Pak yang tersangka ini ada lagi menempati. Jadi keseharian anaknya itu saya tidak pernah tahu persis bagaimana ya. Nanti setelah dewasa ini baru saya tahu bahwa ini sudah besar. Jadi sudah lama sekali mereka tidak tinggal, karena 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ini yang pedagang ini, yang penjual basang ini yang tinggal di sini. Jadi sebelumnya katanya itu sudah kosong 6 bulan sebelum dia menempati. Jadi saya sebelum juga itu mungkin ada 4 bulan mungkin dia tinggal, sebelumnya itu ada yang menempati lagi 1 tahun. Jadi saya tidak tahu persis bagaimana anaknya ya, begitu. Iya. Ya, Baby dan Pram serta pemirsa, ini memang nampaknya terlihat bagaimana kemudian warga sama sekali tidak menaruh curiga, juga termasuk tidak mengetahui bagaimana gelagat yang kemudian ditampakkan oleh pelaku maupun juga keluarga yang memang didoktrin, konon katanya didoktrin oleh sang ayah untuk tidak mengadukan kelakuannya kepada keluarga maupun juga warga, di mana sang pelaku ini mendoktrin sang anak untuk memberitahukan kepada warga ataupun keluarga yang mencari korban, maksud kami, atau sang ibu ini pergi ataupun lari dengan pria lain. Demikian Baby, Pram dan juga pemirsa. Ya, rekan Ana, mungkin ada jadwal atau penjadwalan kapan tepatnya kepolisian atau sudah melakukan olah TKP di lokasi Anda melaporkan saat ini? Iya, Pram, sebelumnya memang juga sudah dilakukan olah TKP, namun memang direncanakan akan kembali dilakukan olah TKP kembali oleh pihak kepolisian, namun hingga saat ini kami belum mengetahui tanggal pasti kapan akan dilakukan olah TKP di lokasi ini. Melaporkan langsung, selamat bertugas kembali ya, semoga kasus ini yang sudah sekitar 6 tahun lebih ya bisa tidak terungkap secara jelas dan pelaku dihukum dengan setimpal dengan perbuatan, dan anak pelaku mungkin semoga tidak ada trauma healing ya. Betul.